Hai, teman-teman. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Talaut Project. Channel yang selalu menyajikan video tentang sejarah, hal unik, dan viral terkini. Di video kali ini kami akan membahas tentang hal-hal yang hanya bisa ditemukan di Talaut. Tapi sebelum lanjut, pertama-tama yang belum klik tombol subscribe di channel ini tolong klik tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa like video ini. Kepulauan Talaut merupakan kabupaten yang berada di Sulawesi Utara dan juga merupakan titik terluar Indonesia di bagian utara, berbatasan dengan wilayah Laut Filipina dan memiliki kawasan bahari yang luas membuat objek wisata Talaut menarik untuk dijelajahi. Dengan keeksotisan dari gugusan pulau-pulau di Talaut, tak heran mulai banyak wisatawan tertarik untuk berkunjung ke Talaut dan mengeksplor lebih jauh berbagai destinasi wisata di Kepulauan Talaut. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang hanya akan kalian jumpai saat pergi ke Talaut. Number 1. Tradisi Manee. Di kawasan pulau-pulau kecil yang berada di penghujung utara Indonesia itu sejak abad ke-16 ada sebuah upacara adat yang disebut Manee yang bermakna mengambil ikan di laut secara bersama setelah ada musyawarah mufakat. Tradisi Manee adalah tradisi lisan yang spesifik yang telah berlangsung berabad-abad dan diperkirakan berlangsung sebelum abad 15 dan terekam melalui sejarah kelisanan mulai abad 14. Saat dokumen dan catatan sejarah mulai ada, tradisi Manee di kalangan masyarakat Talaut merupakan bagian dari keunikan lokal dan sebuah peristiwa sosial. Pelaksanaannya ketika air pasang tertinggi dan pasang surut terendah pada bulan purnama atau awal bulan mati yang didasarkan pada perhitungan pergerakan bintang. Dalam upacara tradisi Manee diiringi doa atau puji-pujian dalam bentuk mantra. Ikan-ikan akan berdatangan dalam kolam-kolam buatan yang telah disiapkan. Menyikapi fenomena alam tersebut, masyarakat pesisir Pulau Kakorotan Kepulauan Talaut melakukan kegiatan menangkap ikan yang disebut Manee. Tradisi upacara menangkap ikan secara tradisional. Dalam pelaksanaannya ada beberapa mantra yang diucapkan oleh tua adat dan tokoh masyarakat. Tetapi tradisi Manee merupakan tradisi yang unik pada masyarakat Pulau Kakorotan Kepulauan Talaut. Mereka memilih Manee sebagai sarana upacara tradisi dalam kegiatan menangkap ikan. Tujuan tradisi Manee mengajarkan masyarakat untuk menjaga hubungan dengan alam. Apabila manusia mau menjaga kelestarian alam, maka alam pun akan bermurah hati kepada mereka. Inilah pesan tersirat dari tradisi Manee. Memang benar demikian adanya. Pada masa Ehasat larangan mengambil hasil bumi dan laut diberlakukan. Alam terbebas dari gangguan manusia. Saat itulah beragam biota laut dapat berkembang biak dengan baik. Dan hasilnya pun dapat dinikmati untuk kesejahteraan warga. Hal ini terbukti dengan melimpahnya ikan hasil tangkapan warga Kokorotan Intata saat acara Manee berlangsung dan hari-hari setelahnya ketika mereka melaut. Number 2. 2. Burung Sampiri, Nuri Talaut. Burung Sampiri, nama lokal, atau dalam bahasa Indonesianya Nuri Talaut dan dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan Red and Blue Lory, Eos histrio talautensis, adalah burung jenis nuri yang merupakan burung endemik atau khas Kepulauan Talaut Provinsi Sulawesi Utara, yang saat ini hanya tinggal di salah satu pulau yaitu Pulau Karakelang. Mereka hidup pada hutan-hutan primer maupun sekunder yang ada di Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaut yang memiliki kawasan Suaka Marga Satwa yaitu TSM Karakelang Utara dan TSM Karakelang Selatan, yang secara hukum telah dilindungi. PP nomor 7 tahun 1999, lampiran nomor 98, CITES Appendix 1, Perda nomor 1 tahun 2018 Pemda Kep. Talaut. Namun keberadaan populasi di habitatnya sangat cepat berkurang. Sebagian besar karena penangkapan atau perburuan untuk diperdagangkan serta dipelihara dan ini diproyeksikan akan meningkat di masa yang akan datang. Number 3. 3. Tradisi Mabarisa. Warga masyarakat di Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, berbatasan dengan Filipina, sebagian besar memeluk agama Kristen Protestan. Karena itu momentum Hari Natal dan Tahun Baru selalu dirayakan dengan meriah.
antara lain dengan menggelar tradisi turun-temurun yang disebut Mabaris. Biasanya, acara Mabaris itu sudah dimulai saat awal bulan Desember dan mencapai puncaknya pada 2 minggu antara tanggal 25 Desember hingga minggu sesudah tanggal 1 Januari tahun baru. Secara harafiah Mabaris artinya berbaris. Tapi bukan berbaris dalam format gerak defile dengan langkah tegap seperti tentara, melainkan berbaris sambil menari, berjoget mengikuti irama lagu. Karena itu Mabaris lebih tepat diartikan sebagai dancing on the street. Gerakan tarian saat Mabaris umumnya dinamik, sedangkan pola gerakannya identik dengan tarian AMPATWAYER. Dengan irama gerak yang sama, para penari yang tampil berpasangan menari mengelilingi desa. Di depan barisan ada seorang yang memberi aba-aba. Dulu, saat belum mengenal sound system, Mabaris tampil dalam bentuk kelompok-kelompok, dan setiap kelompok terdapat beberapa orang memainkan musik berupa tambur dan gitar. Sekarang lagu pengiring sudah menggunakan pemutar lagu elektronik lengkap dengan pengeras suara. Dengan suara nyaring dari peralatan itu, warga dapat Mabaris secara massal. Acara Mabaris biasanya dimulai siang hari setelah usai beribadah di gereja, dan bisa berlanjut hingga malam hari. Para muda-mudi tak melewatkan acara ini dengan pasangan masing-masing. Namun, Mabaris tidak hanya muda-mudi, tapi juga anak-anak bahkan termasuk mereka yang berusia lanjut. Semua tumpah ruah dalam kegembiraan. Hal penting dari acara Mabaris adalah suasananya yang berlangsung dengan rasa persaudaraan dan kesetaraan, sebab saat hadir dalam acara Mabaris, tidak ada akan perbedaan status maupun latar belakang sosial, dari pejabat, pegawai, petani, pelajar, mahasiswa, nelayan, dan lain-lain membaur dalam suasana setara, adalah hal yang lazim. Seorang bupati, pejabat pemerintah, camat, dan ramil, kapolsek, ketua adat dan warga biasa menari bersama dalam satu barisan Mabaris yang satu. Tentu, karena berlangsung dalam suasana Natal dan Tahun Baru. Acara ini juga dimanfaatkan untuk saling bersalaman dan berkenalan. Sebab, melalui Mabaris, para perantau dapat mengenal sanak saudara yang ada di kampung halaman. Salah satu aba-aba menarik dan pasti selalu dikenang oleh mereka yang pernah ikut Mabaris adalah lingkar manis, yakni gerakan saling merangkul sambil bergoyang mengikut irama lagu. Oke guys, itulah sedikit informasi tentang hal yang hanya akan Anda temukan di Talaut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Dan jika ada saran dari teman-teman mengenai video sejarah atau konten lain apa yang akan kami buat selanjutnya, silakan tinggalkan saran teman-teman di kolom komentar di video ini. Oke guys.